Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Kali ini saya akan membacakan yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 76 tahun 2022. Yaitu tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini saya sedikit menjelaskan yaitu tentang jabatan fungsional. Kadang kita sering melihat atau membaca yang dibutuhkan jabatan fungsional guru atau JF guru atau JF non guru. Nah, apa sih pengertian jabatan fungsional? Dan juga apa perbedaan jabatan fungsional dengan jabatan struktural? Baik, saya akan menjelaskan ya masalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, sedangkan jabatan struktural adalah jabatan yang terdapat pada struktur organisasi. Terus perbedaan yang mencolok antara jabatan fungsional dengan jabatan struktural adalah jabatan fungsional itu tidak tercantum pada struktur organisasi, tetapi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan organisasi tersebut. Nah, sedangkan jabatan struktural yaitu ada pada struktur organisasi itu sendiri. Contohnya, ini contoh jabatan fungsi atau fungsional, keahlian. Fungsional juga dibagi dua ini. Ada keahlian, ada keterampilan. Nah, contoh jabatan fungsional keahlian nih, dokter, dosen, kurikulum, akuntan, dan lain-lain. Terus untuk jabatan keterampilan, teknisi penerbangan, asisten perawat, terus apalagi ya, teknisi peneliti, perekayasa, teknik pengairan, dan lain sebagainya. Mungkin satu lagi ya. Terus jabatan struktural, yaitu kedudukan jabatan struktural ini bersifat hierarkis atau bertingkat-tingkat. Dari tingkat dengan urutan jabatan struktural terendah hingga tertinggi. Ini terutama di PNS ya. Yaitu dibagi menjadi 4 eselon. Eselon 1, 2, 3, dan 4. Ini jabatan struktural. Mungkin itu saja dulu penjelasan mengenai tentang fungsional ya. Kita lanjut lagi yaitu masalah keputusan ya. Menpan tahun 76. Itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat keputusan Menteri Pan-RB yaitu nomor 76 tahun 2022 tentang jabatan fungsional apa saja yang dibutuhkan pada P3K di tahun 2022 ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membacanya ya, yaitu keputusan Menteri nomor 76 tahun 2022. Baik, sekilas saya akan menjelaskannya.
Ini peraturan-peraturannya. Ya, kita lihat. Yaitu ketetapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Itu sudah tertuang ya di sini. Peraturan pemerintah nomor 11 juga, nomor 49, peraturan presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sudah tertuang ya peraturan Kepresnya ini. Nah, ini keputusannya. Menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1197. Itu tentang perubahan ya, di nomor 1197 ini. Itu pada tahun 2021, maka direvisi lagi. Nah, ini ada penambahan ya, dengan menambahkan 2 jenis jabatan fungsional, yakni A. Penata kelola perusahaan negara, dan B. Penata perlindungan saksi dan korban. Ini adalah penambahan yang dulu waktu di Undang-Undang Nomor 1197 ini tidak ada. Nah, sekarang ada penambahan 2. Nah, ini dia jabatan fungsional, daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dimulai dari administrasi database kependudukan, administrasi kesehatan, adiatama kepariwisataan, dan ekonomi kreatif. Terus banyak di sini ya tentang apoteker. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silahkan baca dan menyimak ya. Apa saja yang dibutuhkan jabatan. Ini ada arsivaris, asesor manajemen mutu industri, bidan, dokter gigi, dokter hewan, dokter pendidik klinis. Nah, ini ada inspektur keamanan ya. Terus penata kehakiman, pertanahan, pengamat tera, pengantar kerja, pengawas alat mesin pertanian. Ya, silakan Bapak Ibu di ini aja ya, dibaca. Juga ini ada penyuluh ya, penyuluh dari penyuluh agama, hukum, kehutanan, perikanan, narkoba, pertanian, perawat, surveyor, juga teknik jalan dan jembatan, teknik pengairan, ada ya, teknisi siaran. Nah, ini ada 187 jabatan fungsional ini yang dibuka di tahun 2022 ini ya, khususnya di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, mungkin itu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat dan berguna dan juga salam sukses selalu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang sedang mau menempuh P3K lolos di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.